Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bercerita tentang masalah yang sedang ramai diperbincangkan di berbagai media massa. Tentang rencana pembangunan ibu kota baru yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Terlepas dari segala yang pro dan kontra, hal itu akan tetap ada pada setiap kebijakan pemerintah di setiap zaman, dengan berbagai macam pendapat dan alasan dari para ahli, politikus, oposisi, dan lain-lainnya. Namun, sebagai rakyat biasa, orang awam, orang kebanyakan, kita tentu punya pendapat pula yang layak dipertimbangkan. Misalnya, pada tahun 80-an, rakyat Indonesia berjumlah 120 juta jiwa. Sekarang, pada tahun 2022 menjadi sekitar 270 juta jiwa. Berarti dalam kurun waktu 40 tahun bertambah sekitar 150 juta jiwa. Jika dalam kurun waktu 20 tahun ke depan pembangunan ibu kota baru selesai dan dapat dihuni, maka akan ada 75 juta jiwa pertambahan penduduk yang akan membutuhkan tempat tinggal untuk hidup. Dapat dibayangkan, kalau tidak ada perpindahan penduduk, maka semua kota di Indonesia akan sangat padat dan berjubel-jubel penduduknya. Semua itu akan mendatangkan masalah yang sangat multikompleks dengan kehidupan manusia secara nyata. Mulai dari perumahan, pendidikan, kemacetan, kebutuhan air bersih, pangan, pencemaran udara, lapangan kerja, apalagi tanah pekuburan, karena lahan semakin sempit. Apakah semua mayat dan jenazah akan dikremasi saja atau akan dikuburkan secara berdiri? Jadi, pembangunan ibu kota baru adalah solusi dan kebutuhan untuk kehidupan generasi penerus di masa depan, yang akan membutuhkan berbagai bentuk lapangan kerja. Jika sudah diwujudkan pembangunannya, otomatis dan secara alami, ratusan ribu bahkan jutaan orang akan pindah ke sana. Sekolah-sekolah akan membutuhkan guru-guru, rumah sakit akan membutuhkan ratusan dokter dan ribuan tenaga medis. Aparatur negara, sipil, militer, kantor-kantor, bank, pasar, mal, terminal, bandara, angkutan darat, angkutan sungai, semua itu akan membuka lapangan kerja yang sangat banyak. Semua itu akan menumbuhkan dan perkembangan ekonomi sesuai dengan kebutuhan manusia pada setiap masa dan zaman, yang tak dapat dihalangi siapapun juga. Kalau soal biaya pembangunan yang 500 triliun, bahkan bisa lebih sesuai perkembangan ekonomi global 10 dan 20 tahun mendatang. Dibandingkan dengan APBD DKI Jakarta yang sampai 400 triliun hanya untuk 5 tahun dan hanya meresap, senyap, tanpa bukti pembangunan perumahan yang memadai untuk warganya. Dengan adanya ibu kota baru, orang-orang Indonesia akan dapat pula menempuh jalan darat ke Malaysia, Brunei, bahkan Singapura, Thailand dapat diakses dengan cepat karena dekat. Sekalipun keadaan keuangan negara sedang buruk, jika dimulai dengan niat baik untuk masa depan kehidupan manusia dan generasi penerus bangsa, Tuhan akan membukakan jalan
yang diridainya. Tuhan Allah juga berfirman, "Jika engkau telah selesai mengerjakan sholat subuh, maka bertebaranlah engkau ke seluruh permukaan bumi, mencari rezeki dan kehidupan yang baru." Dan Allah selalu melapangkan dan meluaskan alamnya untuk kehidupan manusia di dunia ini. Setiap rencana besar tentu ada sisi baik dan buruk. Yang buruk diperbaiki, yang baik dilanjutkan secara bertahap, selangkah demi selangkah. Bagi orang-orang bijak yang saat ini berusia 40, 50, atau 60 tahun, untuk 20 tahun ke depan, secara alami sudah pensiun, lemah, rapuh, bahkan sudah banyak berpulang ke hadirat Tuhan. Jadi, sekaranglah kesempatan besar yang terbaik untuk dengan bersama membangun ibu kota baru untuk kebersamaan anak cucu kita di masa depan. Dari bersama, dengan bersama, untuk bersama. Bagi orang-orang cerdik pandai yang ahli berpolitik, yang tidak ingin memenuhi janjinya kepada rakyat, yang enggan berbuat untuk bangsa, agama, dan negara, dan enggan pula untuk keluar dari zona nyaman. Jika tidak mendukung, minimal janganlah mencela dan mengumpat. Karena celakalah setiap insan yang suka mencela dan mengumpat. Quran Surah Al-Mazah ayat 1. Dan surga bukanlah tempat insan yang celaka. Bagi orang-orang yang mengingkari kemajuan dan tidak mau menerima kenyataan perkembangan manusia dan menolak fakta alam dan teknologi ilmu pengetahuan, kita ambil sisi baiknya saja. Sekiranya nanti 20 tahun ke depan ada saudara-saudara sebangsa kita yang ingin berunjuk rasa marah, rasa benci, dan rasa ingin tahu. Tak usah 10 juta jiwa, 1 juta orang saja ke ibu kota baru akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Ribuan penerbangan pesawat besar, ratusan kapal, angkutan darat, hotel, warteg, warung padang akan ramai dikunjungi. Apalagi kalau diadakan setiap tahunnya. Masya Allah, luar biasa, triliunan uangnya. Jika nanti dalam pelaksanaan pembangunan ibu kota baru, tentu akan ada kendala dan tantangannya. Jika masalah keuangan, ibarat orang berjalan, kalau lelah, rehat sejenak. Setelah keuangan mencukupi, bisa dilanjutkan sampai tuntas. Yang utama adalah niat baik dan tujuannya. Sekaranglah waktunya untuk berbuat kebajikan untuk anak cucu, bangsa, rakyat, dan agama di masa depan. Sekuat apapun, sebijak apapun, sepandai apapun, sekaya apapun, sesombong apapun, sekuasa apapun, ada masanya kita akan tua dan lemah. Sekalipun berilmu setinggi tegak, tidak akan bisa menentang alam, masa, dan zaman. Kayu pulai di kota alam, dahannya sendi bersendi. Walau sangat pandai di dalam alam, tidak akan pandai menolak mati. Sekian dulu, semoga dapat dipertimbangkan dengan bijaksana dan rasa kemanusiaan untuk masa depan anak-anak cucu kita. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.